Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 829, lukisan terkenal dihancurkan. Begitu selesai mengatakan itu, Thomaskin langsung menutup teleponnya. Semua orang menggelengkan kepala karena tidak percaya. Berpura-pura juga tidak terlalu santai seperti itu, setidaknya dia juga harus lebih formal. Thomaskin itu menelepon dan menutup telepon begitu saja dengan seenaknya. Dia pikir dia siapa? Apa dia begitu hebat? Begitu Thomaskin menutup telepon, walkie-talkie di pintu satpam pun berbunyi. Dion, cepat jemput pemiliknya. Ekspresi Dion langsung berubah. Dia segera mendekati mereka dan berkata dengan hormat, "Tuan, maafkan aku tidak tahu bahwa Anda adalah pemiliknya, silakan masuk." Semua orang tertegun sejenak, lalu ekspresi jijik pun muncul di wajah mereka. Aktingnya sangat mirip pemilik. Haha. Mungkin mereka tadi tidak berkomunikasi dengan baik. Sekarang dia sudah membelinya lagi, dan membuatnya terlihat memang seperti itu, apanya yang pemilik. Semua tampak tidak percaya dan mengikuti Thomaskin masuk ke dalam. Setelah melewati jalan yang panjang, mereka akhirnya tiba di gerbang kastil. Kastil bergaya Seattle itu tampak khusyuk di luar dan megah di dalam. Keseluruhan kastil itu terlihat sangat mewah. Setelah memasuki ruangan, semua orang tiba-tiba terkejut. Wah, mewah sekali. Real estate keluarga He memang hebat, benar-benar luar biasa. Jika bisa tinggal di sini satu malam, mati pun aku rela. Jangankan bintang 5, bahkan bintang 7 pun mungkin tidak sebanding. Besar sekali modal Margakin. Tidak disangka, mereka benar-benar masuk ke dalam. Kali ini, Thomaskin pasti mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Bahkan jika dia membeli orang-orang itu dan membiarkan mereka masuk selama 1 atau 2 jam, dia pasti akan menghabiskan banyak uang. Thomaskin tersenyum tipis tanpa menjelaskan apapun, dan hanya membiarkan mereka melihat-lihat. Hei, kalian lihat saja, dan jangan sembarangan pegang. Kalian tidak mampu membayarnya jika memecahkannya. Jesse Chen juga mengira bahwa Thomaskin menyewanya. Peralatan serta perabotan di dalamnya sangat mahal, jadi mereka tidak boleh diizinkan untuk sembarangan menyentuh. Ketika mengatakan itu, Jesse Chen bersandar ke belakang, dan sebuah gambar tiba-tiba jatuh dari dinding. Terdengar suara barang jatuh. Bingkai kaca pecah ke tanah, dan lukisan itu langsung robek. Sial, bukankah itu lukisan Su Beihong? Semua orang melihat lukisan itu dengan tercengang, dan ekspresi mereka terlihat sangat tidak enak dipandang. Jesse Chen, kenapa kamu begitu ceroboh? Kamu terus mengingatkan kami, tetapi kamu sendiri yang merusak lukisan itu. Kamu sendiri yang melakukannya, itu tidak ada hubungannya dengan Karni. Benar, kami tidak menyentuhnya. Apakah ada kamera pengawas di sini? Semua orang melihat sebentar, dan tiba-tiba ada orang yang berkata, "Tidak ada kamera pengawas. Jika ada gugatan, kita pasti harus berbagi secara merata." Semua teman sekelas tiba-tiba terlihat getir dan pucat. Lukisan Su Beihong pasti akan menelan biaya puluhan juta. Mereka yang berjumlah belasan itu harus membayar 1 juta RMB, sekitar 2 miliar rupiah per orangnya. Beberapa teman sekelas lainnya bahkan tidak memiliki uang 1 juta RMB, bukankah itu hanya akan membangkrutkan keluarga mereka? Clara juga berwajah murung. Jesse Chen, kamu benar-benar hebat. Kami tidak membiarkanmu pamer, tetapi kamu bersikeras ingin pamer. Untuk apa berpura-pura pada teman sekelas seperti kita? Sekarang kamu menyebabkan masalah untuk kita. Siapapun, cepat periksa berapa harga lukisan itu. Bagaimana kita bisa membayarnya? Jesse Chen, aku katakan padamu, bahkan jika keluargamu bangkrut, kamu juga harus membayar ganti ruginya. Jangan berpikir untuk meminta kami berbagi secara merata denganmu.
Ekspresi Jessie Chen menjadi tidak enak dipandang. Dia tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Kalian tenang saja, aku akan bertanggung jawab. Aku yang merusak tidak tahu bertobat. Apa kamu masih merasa dirimu adalah seorang putri? Sudah cukup. Lebih baik jangan banyak berkata-kata, dan pikirkan tentang bagaimana kita membayar ganti ruginya." "Apanya yang ganti rugi? Bukan aku yang merusaknya, aku tidak akan ganti rugi. Apa yang bisa kita lakukan jika kita tidak membayar ganti ruginya? Lihat penampilan Jessie Chen, apa dia sendiri mampu membayarnya? Keluarganya hanya melakukan transportasi batu bara dan tidak bisa menghasilkan banyak uang. Dari mana dia bisa membayar kerugian puluhan juta itu? Bukankah kita terlalu sial? Jelas-jelas itu bukan salah kita, tetapi kita masih harus membayar kerugiannya." Semuanya saling berkomentar. Beberapa berkata dengan baik-baik, dan beberapa mengeluh, tetapi sebagian besar orang menyalahkan Jessie Chen. Jika bukan karena dia sangat ingin pamer dan membawa mereka masuk ke sini, dia juga tidak akan merusak barang yang begitu berharga. Jessie Chen panik hingga matanya memerah. Dia mengambil lukisan di lantai itu dan berpikir bagaimana cara untuk memperbaikinya. Namun, Thomas Kin malah tersenyum tipis. Dia melangkah maju dan mengambil lukisan itu, lalu melihat-lihat sambil menggelengkan kepalanya. Tidak ada cara lain. Diperbaiki pun tidak akan bagus, buang saja. Setelah mengatakan itu, dia pun membuang lukisan itu ke tempat sampah. Ekspresi semua orang berubah, dan Rafael Gao pun berteriak. "Apa yang kamu lakukan? Apa kamu sudah gila? Mungkin kita bisa mencari orang untuk memperbaiki lukisan itu, dan bisa membayar ganti rugi lebih sedikit. Sekarang kamu merusak semuanya. Bukankah kamu sengaja ingin melukai Camille?" Clara juga menggertakkan giginya. "Kalian benar-benar egois. Intinya, kalian tidak bisa membayar ganti rugi, jadi kalian langsung menghancurkannya dan menarik kami untuk sama-sama ganti rugi, begitu kan? Jessie Chen, ku beritahu padamu, kamu harus punya bukti dalam segala hal. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kami. Jika kamu ingin kami terlibat, kami akan melapor polisi dan meminta polisi untuk menanganinya." Wajah Jessie Chen menjadi sangat merah karena dikatai oleh mereka. Itu adalah lukisan puluhan juta, bagaimana dia bisa membayar ganti ruginya? Setelah mengeluarkan ponselnya, Jessie Chen pun berpikir, "Aku akan menelepon ayahku." Thomas Kin tak berdaya. Dia langsung menyambar ponsel Jessie Chen dan berkata, "Bukankah sudah kubilang, ini semua adalah barang-barangmu? Apa kamu perlu membayar ganti rugi jika kamu merusak barang-barangmu sendiri? Kakak ipar, jangan membuat onar lagi." Sebelum Jessie Chen selesai berbicara, seorang pria paruh baya berjas tiba-tiba masuk dari pintu. Dia mengenakan kacamata berbingkai emas dan terlihat sangat lembut. Dia memiliki kartu kerja di dadanya dengan logo real estate keluarga He. "Halo, aku adalah manajer properti Seattle Castle. Aku Margadu. Permisi, siapa yang bernama Nona Jessie?" Jessie Chen tercengang sejenak dan berkata, "Aku." Manajer Du berjalan ke depannya, lalu berjabat tangan dengan Jessie Chen dengan hormat, dan berkata, "Pemilik yang terhormat, jika tidak ada masalah dengan rumah ini, harap tanda tangani kontrak penyerahan agar aku bisa memberikan penjelasan pada atasanku begitu kembali." Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.